Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi adik-adik semua. Kali ini kita akan berbicara tentang angka penting, materi fisika kelas 10 bab pertama. Oke adik, ada 6 aturan angka penting. Tapi nanti yang kita pegang cukup 2 saja yang berkenaan dengan angka tidak penting. Semua angka yang bukan angka 0 adalah angka penting. Contoh seperti ini, 37,5, berarti dia ada 3 angka penting. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 terakhir dan di belakang tanpa tanda desimal adalah angka penting. 4. Angka 0 yang terletak di depan bukan angka 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Ini yang keempat yang diperhatikan. Jadi angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Contoh 0,025. Jadi angka 0-nya tidak angka penting. Berarti cuma 2 angka penting di sini. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Contoh 400,1, berarti penting semua ini. Berarti 4 angka penting. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Contoh 600, berarti di sini cuma 1 angka penting. Di awal tadi yang digaris bawahi 2 ini ya, yang berkenaan dengan angka tidak penting. Yang pertama, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Contoh 0,025, berarti di sini cuma 2 angka penting. Berikutnya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Contoh 600 ini, 600 berarti dia cuma 1 angka penting. Oke, coba kita tes. Misalkan ada angka ini 3,01, berapa angka penting? Angka 0-nya terletak di antara angka bukan 0, berarti semuanya penting. Jadi 3 angka penting. 0 berikutnya ini 0,012. Ingat, angka 0 di depan angka bukan 0 dari sebuah angka desimal bukan angka penting. Jadi di sini dia cuma 2 angka penting. Berikutnya, kalau saya punya 0,210, berapa angka penting? Nah, ingat, kalau angka 0 di depan angka bukan 0 desimal, ini bukan angka penting, ini tidak angka penting. Kalau 0 yang di belakang, jadi 0 yang di belakang sini, ini angka penting. Jadi di sini ada 3 angka penting. 210. Nah, misalkan saya punya angka 210 ini. Ingat, angka 0 terletak di belakang angka bukan 0 dan tidak dengan tanda desimal. Itu bukan angka penting, berarti di sini dia hanya 2 angka penting. Nah, berikutnya untuk notasi eksponen. Jadi tata penulisannya, misalkan saya punya 0,210, itu bisa saya tulis 2,10 kali 10 pangkat min 1. Yang depan ini dinamakan angka penting.
Untuk yang 10 pangkat min 1 ini biasanya dinamakan dengan orde. Sedangkan angka yang terakhir ini dinamakan angka taksiran atau angka tafsiran. Oke, sekarang kita masuk untuk operasional perhitungan. Jadi yang pertama kalau penjumlahan dan pengurangan. Aturan untuk penjumlahan dan pengurangan, dalam melakukan penjumlahan atau pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Jadi yang diambil cuma satu angka taksiran. Contoh misalkan kita punya seperti ini. Untuk yang pertama, angka pertama dia terdiri dari 4 angka penting. Untuk angka 4 yang belakang itu berarti dinamakan angka taksiran. Yang berikutnya 25,5 berarti ada 3 angka penting. Untuk angka 5-nya ini berarti masuk angka taksiran. Kalau kita jumlah maka hasilnya 48,34. Karena 4 angka taksiran, maka hasil penjumlahnya dia termasuk angka taksiran. 8 ditambah 5 berarti 13, nyimpen ke depan. Untuk angka 3-nya berarti dia termasuk angka taksiran. Nah, untuk tata penulisannya hasil penjumlahan yang benar adalah 48,3. Ingat, karena yang diambil itu cuman satu angka taksiran. Soal berikutnya, misalkan seperti ini, 2,153 saya tambah dengan 2,4. Untuk yang atas itu berarti angka 3-nya angka taksiran. Untuk yang bawah angka taksirannya adalah angka 4. Kalau kita jumlah, karena 3 itu angka taksiran, maka hasilnya taksiran. 4 karena angka taksiran saya jumlah 1, hasilnya 5, berarti 5-nya di sini angka taksiran. Jadi 5 yang di depan ini termasuk angka taksiran. Maka untuk penulisan hasil penjumlahan yang benar adalah 4,6. Mengapa 4,6? Kan seharusnya hasilnya 4,5. Karena di belakang angka 5 taksiran itu terdapat angka 5. Kalau 5 berarti dia harus membulat ke atas. Jadi untuk yang di belakangnya itu sama dengan 5 ke atas, maka membulatnya ke atas. Maka ditulis 4,6. Oke, sekarang saya punya soal dalam bentuk pengurangan. Untuk yang pertama berarti angka 1 termasuk angka taksiran. Untuk angka yang kedua berarti angka 2 termasuk angka taksiran. Kalau kita kurangi maka hasilnya seperti ini. Karena 1 itu angka taksiran, maka hasilnya juga berupa angka taksiran. 2 karena angka taksiran, berarti hasil operasionalnya juga merupakan angka taksiran. Ingat, hasilnya hanya diambil 1 angka taksiran. Maka penulisannya yang betul adalah 10,8. Oke, soal yang kedua, 23,06 berarti angka 6-nya adalah angka taksiran. 2,20 maka angka 0-nya adalah angka taksiran. Kalau kita kurangi maka hasilnya 20,86. Ingat, ini hanya yang belakang angka taksirannya, berarti
angka tafsirannya 6. 6 itu angka tafsiran, berarti penulisannya tetap 20,86. Mudah-mudahan paham ya adik-adik. Semoga bisa menyerap yang kami sampaikan. Oke. Untuk berikutnya, kalau operasionalnya itu berupa perkalian dan pembagian, insya Allah ini lebih mudah karena hasilnya hanya diambil angka penting yang paling sedikit atau yang terkecil. Contoh misalkan saya punya 43,25, berarti ada 4 angka penting. 2,50 berarti ada 3 angka penting. Kalau kita kalikan maka hasilnya 108,1250. Dikarenakan yang paling sedikit itu 3 angka penting, maka hasilnya adalah 108. Kebetulan di belakang angka 8 itu angka 1, berarti membulatnya ke bawah, tetap nilainya 108. Misal lagi, kita punya soal 325,1 dikali 0,018. 325,1 berarti 4 angka penting. 0,018 berarti 2 angka penting. Kalau kita kalikan maka hasilnya 5,8518. Ingat, yang terkecil di sini cuma 2 angka penting, maka nanti hasilnya harus 2 angka penting. Seharusnya jawabannya 5,8. Dikarenakan di belakang angka 8 adalah angka 5, maka dia harus membulat ke atas, maka penulisannya 5,9. Oke, contoh soal lagi. Coba kita latihan dengan 3 soal perkalian berikut ini. Kalau kita kalikan maka hasilnya seperti ini. Penulisannya hasilnya 18. Nanti silakan dicoba adik-adik ya, dicoba sendiri, ambil lebih sering latihan. Oke, demikian video bab tentang angka penting. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kami, agar bisa adik-adik juga mendapat bagian amal. Silakan ya video ini di-share agar bisa bermanfaat juga kepada teman-teman adik-adik sekalian. Demikian dari kami, sampai berjumpa di video-video yang lain. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum.